Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sini saya akan bahas bentuk eksponen dari bilangan kompleks. Ya. Namun sebelum saya bahas bentuk eksponen, itu ada beberapa hal yang terkait dengan bentuk eksponen ini. Tapi materi ini sebenarnya di materi di kalkulus, utamanya di turunan gitu ya. Jadi di sini saya anggap Anda sudah mengenal turunan ya. Jadi ini akan saya singgung sebentar. Jadi di situ ada di dalam suatu fungsi, itu fungsi yang diferensiabel. Diferensiabel itu bisa diturunkan dan mempunyai nilai turunan pada X sama dengan 0, maka fungsi itu bisa diubah menjadi suatu deret ya. Deretnya disebut dengan deret kuasa. Jadi f itu selalu bisa diubah jadi deret f0 plus 1/1 faktorial f aksen 0x 1/2 faktorial f double aksen 0x pangkat 2 yang turunan kedua pada x sama dengan 0, ini turunan ketiga pada x sama dengan 0, ini per 3 faktorial x pangkat 3 seperempat faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan saya punya fungsi misalkan fx sama dengan e pangkat x misalkan, fungsi eksponen ya. Nah, e pangkat x itu kalau di dalam turunan ya, di kalkulus itu turunannya itu tetap e pangkat x, turunan keduanya sehingga ini ya juga tetap e pangkat x, turunan ketiga nanti juga e pangkat x, turunan keempat ini nanti juga e pangkat x dan seterusnya. Nah, kalau saya cari nilainya pada x sama dengan 0, f0 itu e pangkat 0 sama dengan 1. Yang di sini nanti juga f aksen 0, ini nanti juga e pangkat 0, 1 juga. Yang di sini pada turunan kedua nilainya juga 1, pada turunan ketiga itu juga 1, sedangkan pada turunan keempat itu juga sama dengan 1. Nah, dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Kalau ini saya tulis dalam bentuk deret e pangkat x ini tadi, ya, fx-nya itu e pangkat x itu sama dengan f0, f0-nya 1 ditambah kemudian di sini f0-nya ini f aksen 0-nya juga 1 faktorial itu 1 kali x ditambah ini 1/2 faktorial ini 1, ini jadi x pangkat 2 1/3 faktorial ini 1 x pangkat 3 1/4 faktorial x pangkat 4 dan seterusnya. Jadi fungsi e pangkat x itu kalau diubah jadi deret itu menjadi 1 plus x 1/2 faktorial x kuadrat 1/3 faktorial x pangkat 3 dan seterusnya. Itu untuk e pangkat x. Nah, berikutnya misalkan kalau saya ambil lagi fx-nya bukan e pangkat x misalkan. Misalkan saya ambil cos x, turunannya cos min sin, turunannya sin itu cos, cos turunannya sin min sin ini sehingga jadi plus, yang ini jadi cos, cos turunannya nanti jadi min sin lagi ya, jadi turunan kelimanya itu nanti jadi min sin lagi. Nah, kalau saya cari nilai 0 pada x 0, cos 0 1, sedangkan sin 0 itu sama dengan 0, cos 0 1, tapi ini min, jadi min 1, kemudian sin 0 0 lagi, yang di sini cos 0 1, yang di sini nah ini ketiga, kedua, keempat, kelima, ini sama dengan 0. Jadi di sini kelihatan polanya 1 0 min 1 0 1 0 nanti min 1 0 dan seterusnya. Karena apa ini nanti cos min cos sin cos, ini balik lagi min sin min cos dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Ini kalau saya tulis dalam bentuk deret cos x itu menjadi f0-nya 1, berarti ini jadi 1. Kemudian di sini
turunan pertamanya 0, berarti pangkat satunya di sini 0, kemudian di sini turunan keduanya min 1, sehingga ini jadi min 1/2 faktorial, yang ini X pangkat 2, ketiga ini yang ganjil ini 0 lagi, kemudian yang ini pangkat 4 positif, jadi ini jadi plus 1/4 faktorial X pangkat 4, kemudian nanti kalau dilanjutkan 1/5, yang 5 0, nanti yang 6 nanti X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, itu untuk cos. Nah, sekarang kalau sin, hampir sama. Sin X turunannya cos, cos kemudian turunannya min sin. Kemudian kalau sin turunannya nanti jadi cos lagi, cos turunannya jadi sin, sin turunannya cos. Jadi balik lagi, berulang lagi. Tapi ini nilainya berubah. Kalau sin 0 yang 0, ini yang 1, 0 ini jadi min 1, 0 yang ini 1. Jadi 0 1, 0 min 1, 0 1, 0 min 1. Nah, sehingga sini kita peroleh sin X itu F00 yang pangkat 1, di sini turunan ke 1 nilainya 1, berarti di sini jadi X ya. 1 faktorial ini 1 kali X. Yang pangkat 2 ini turunan keduanya nilainya 0. Kemudian yang pangkat 3 ini min 1, berarti ini jadi min 1/3 faktorial X pangkat 3. Nanti positif lagi 1/5 faktorial X pangkat 5, yang pangkat 6 nanti 0 lagi dan seterusnya. Jadi kalau pada cos pangkatnya genap semua. Pangkat 0, pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6. Karena yang turunan pada kedua, keempat, dan ke-6 dan seterusnya nilainya 1, yang turunan ke 1, 3, 5 dan seterusnya nilainya 0. Lah sebaliknya kalau sin yang ganjil yang nilainya tidak 0, sedangkan yang genap yang nilainya 0, tandanya sama, gantian positif negatif dan seterusnya. Nah, sehingga sini kita peroleh 3 deret ini, E pangkat cos X sama sin X. Nah, coba sekarang kalau misalkan ini E pangkat X ini saya ganti dengan E pangkat min X, maka ini jadi 1, yang ini jadi X nya ganti min X, plus ini min X kuadrat sehingga tetap positif, yang ini ganjil jadi negatif ya, min X pangkat 3, ini jadi X pangkat 3, yang digenap positif lagi dan seterusnya, nanti 1/5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, coba sekarang apa hubungannya dengan bilangan kompleks? Coba, kalau saya punya E pangkat X itu ini, kalau saya ganti tadi E pangkat XJ, berarti X nya saya ganti XJ, maka ini menjadi 1 plus XJ ditambah 1/2 faktorial XJ kuadrat 1/3 faktorial XJ pangkat 3 ditambah 1/4 faktorial XJ pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini kalau saya ubah jadi 1 plus XJ, ini J kuadrat min 1, sedangkan yang ini J pangkat 3 itu sama dengan min J, jadi 1/3 faktorial X pangkat 3J, yang ini tadi kuadrat. Nah, jadi positif, negatif, berarti di sini kemudian J pangkat 4 1, jadi 1/4 faktorial X pangkat 4. Kemudian kalau dilanjutkan, ini nanti setelah pangkat 4, pangkat 5, pangkat J pangkat 5 itu sama dengan J pangkat 4 kali J. Berarti ini 1, yang ini J, berarti hasilnya sama dengan J. Maka itu nanti jadi plus 1/5 X pangkat 5J dan seterusnya. Nah, kalau saya kelompokkan yang ada J nya dengan yang tidak saya pisahkan,
ini jadi 1, ini yang enggak ada J-nya. Kemudian J kuadrat ini tadi harusnya nggak ada karena J kuadrat tadi min 1, ini jadi min 1/2 faktorial E kuadrat. Kemudian ini nggak ada ya, ini jadi plus 1/4 faktorial E pangkat 4. Kemudian nanti kalau dilanjutkan di pangkat 6 dan seterusnya. Ditambah yang ini ada J nya, ini jadi J, ini kali X, yang ini min 1/3 faktorial X pangkat 3, kemudian yang di sini plus 1/5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, yang ini pangkat genap 1 min X kuadrat plus X pangkat 4, ini bentuk cos ini tadi. Jadi ini sama dengan cos X, sedangkan yang ini ditambah J, yang ini adalah sin X, berarti ini jadi sin X. Jadi E pangkat XJ itu sama dengan cos X plus J sin X, atau ini sebenarnya sama dengan cis X ya, bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, sehingga di sini kita bisa memperoleh hubungan bentuk polar dengan bentuk eksponen dari bilangan kompleks, yaitu bilangan kompleks Z sama dengan A plus BJ. Kalau ditulis dalam bentuk polar itu kan sama dengan R cis theta. Sedangkan kalau ditulis dalam bentuk eksponen itu nanti menjadi R cis theta-nya diganti ini E pangkat X-nya diganti theta ini. Berarti kalau X ya X semua, kalau theta semua, berarti E pangkat theta J. Ini adalah bentuk eksponen dari bilangan kompleks. Nah, tapi di sini ada syarat, karena di sini E pangkat, maka pangkat di sini yang digunakan di sini bilangan real, ya. Artinya apa? Di sini tetanya dalam bentuk radian, Jadi bukan dalam bentuk derajat, tapi dalam bentuk radian. Ya. R-nya sama, yaitu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Hanya saja nanti waktu mencari theta, misalkan kalau kita mencari tangen theta sama dengan sama dengan akar 3. Nanti tetanya bukan 60 derajat, tapi tetanya adalah pi per 3. Sehingga nanti kalau kita menghitung menggunakan kalkulator, jangan lupa nanti di dalam kalkulator mode kalkulatornya diganti mode radian. Jadi jangan mode derajat ya. Jadi kalkulator itu ada mode derajat, di situ disingkat deg, singkatan dari degree. Ada lagi mode rad. Jadi untuk radian. Artinya apa? Nanti Anda kalau misalkan mencari inverse dari misalkan cos theta sama dengan 0,132. Anda nanti waktu mencari theta di kalkulator nanti mencari inverse-nya ini. Kalau inverse di kalkulator itu pangkat min 1. Kalau di matematika biasanya pakai arcus cos theta. Kalau nanti sudah diubah dalam bentuk radian, nanti otomatis hasilnya nanti langsung radian. Jadi berapa radian hasilnya gitu di dalam kalkulator. Nah, contohnya misalkan kalau saya punya Z sama dengan 2 min 2 akar 3J misalkan. Kalau ingin ditulis dalam bentuk eksponen, maka di sini R-nya akar dari 2 kuadrat tambah 2 akar 3 kuadrat. Menjadi akar 16, 4. Sedangkan tangen theta itu menjadi min 2 akar 3 bagi 2 sama dengan min akar 3. Tapi ini di kuadran, yang ini positif realnya, imajinnya negatif. Berarti ini positif negatif berada di kuadran keempat. Sudut yang dipakai adalah ini ya. Jadi sudut negatif di sini. Berarti di sini berada di kuadran keempat, berarti tetanya
kan kalau dalam bentuk derajat itu min 60, tapi di sini dalam bentuk radian ini menjadi min pi per 3, ya, min pi per 3. Sehingga apa? Kalau dalam bentuk eksponen maka ini menjadi 4 E pangkat min pi per 3 J ini hasilnya. Sama seperti sebelumnya, kalau misalkan saya punya Z sama dengan min 2 plus 2 akar 3J, ini R-nya sama 4, tetapi kuadrannya berbeda. Di sini kuadrannya di kuadran kedua, ya, di kuadran kedua. Maka di sini tetanya, ya, tangan tetanya di sini kan 2 akar 3 per 2 min 2 jaringan min akar 3, tapi berada di kuadran kedua. Karena kuadran kedua sudutnya berarti seluruhnya ini 180 derajat atau pi, maka ini menjadi pi min pi per 3, menjadi 2 per 3 pi, sehingga hasilnya Z2 menjadi 4 E pangkat 2 per 3 pi. Nah, kalau nanti kuadran ketiga gimana? Misalkan ini min 2 akar 3J, kan ini R-nya sama 4, tapi tangan tetanya juga positif di sini, min 2 akar 3 per min 2 akar 3, sama seperti di sini, tetapi berada di kuadran ketiga, ya. Kuadran ketiga. Nilainya kalian di sini ini tadi kan 180 atau pi plus alfa, tapi yang kita pakai di sini adalah yang minus. Maka di sini tetanya itu adalah minus. Minusnya berapa? Sama seperti yang di sini tadi mencarinya minus dari pi min pi per 3, ya, atau ini jadi min 2 per 3 pi, ya, min 2 per 3 pi, sehingga hasilnya Z3 nya itu menjadi 4 E pangkat min 2 per 3 pi, dan seterusnya. Begitu cara mengubahnya. Nah, nanti sebaliknya, kalau misalkan saya punya bentuk eksponen, misalkan saya punya Z sama dengan E pangkat pi per 6J, maka ini sama dengan, kalau kita ubah dalam bentuk A plus BJ, ya, cos pi per 6 plus J sin pi per 6. Maka ini jadi cos pi per 6 cos 30, ya, setengah akar 3 sin 30 setengah, ya, jadi setengah J. Jadi setengah akar 3 plus setengah J. Tapi kalau misalkan nanti kita punya E pangkat 1 plus 2J gimana? Ya, ini nanti sama dengan E pangkat 1 kalikan E pangkat 2J. Berarti ini R-nya, yang ini adalah tetanya. Nah, sehingga kalau kita cari nilainya nanti jadi E pangkat 1 kali cos 2 plus J sin 2. Nah, kemudian kita cari di dalam kalkulatornya, pakai kalkulator, nanti E dikalikan, ini cos 2 juga dikalikan nanti, tapi jangan lupa di sini 2-nya adalah radian. Jadi kalkulatornya modenya berubah jadi radian. Jadi nanti cos 2 dikalikan E, ya, ditambah nanti sin 2 dikalikan E. Nah, hasilnya bisa kita cari dengan menggunakan kalkulator. Ya, dengan menggunakan kalkulator kita bisa menghitung nilai cos 2 dikalikan E hasilnya min 1,1312, sedangkan sin 2 dikalikan E ketemu 2,4717, sehingga ada J. Nah, ini bentuk A plus BJ nya. Jadi menghitungnya kita di sini menggunakan kalkulator saintifik, dan jangan lupa mode kalkulatornya diganti dengan mode radian, juga perhitungannya tidak salah. Nah, sekarang kita akan coba melakukan perhitungan
bilangan kompleks dalam bentuk eksponen. Ya, ini ada beberapa contoh. Misalkan ini ada perkalian, ada pembagian, ada pangkat, ada akar. Ya. Jadi di dalam bentuk eksponen ini sebenarnya hampir sama dengan perhitungan yang ada di dalam bentuk polar. Hanya saja di sini nanti lebih lengkap lagi. Bahkan nanti ada operasi dalam bentuk logaritma yang di dalam bentuk polar dan bentuk kartesius itu tidak ada. Ya. Misalkan ini yang nomor 1. Nah, karena bentuknya eksponen, maka kita kalau mengalihkan, membagi dan sebagainya ya sama seperti kalau kita menghitung di dalam bentuk eksponen dalam bilangan real, ya, mirip. Ya. Jadi misalkan ini kalau kita kalikan ini jadi 4 kali 6 per 3, ini bagian modulusnya, R-nya. Kemudian karena eksponen, maka kalau kali pangkatnya ditambah, ya, jadi per 3J ditambah 5I per 6J. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi, jadi I per 2J. Sehingga ini menjadi, ini bisa kita bagi dapat 2, 8 E pangkat yang ini menjadi sepertiga ditambah 5 per 6, ini kan jadi ini 2 per 6, 7 per 6 dikurangi yang ini pi per 2 berarti setengah itu 3 per 6, berarti 4 per 6 J atau sama dengan 8 E pangkat 2, ini ada pi nya 2 per 3 pi J, ini hasilnya. Nah, nanti kalau kita ingin mengubah dalam bentuk A plus BJ ya sama, ini nanti jadi 8 cos 2 per 3 pi plus J sin 2 per 3 pi, ya. Maka ini jadi 2 per 3 berada di kuadran kedua, ya. 120 berarti tandanya negatif, ini nanti min setengah, yang ini setengah akar 3, ya, plus setengah akar 3J. Nah, ini jadi min 4 plus 4 akar 3J. Ini kalau kita ingin mengubah dalam bentuk A plus BJ. Contoh yang kedua, berarti ini kalau pangkat, ini sama seperti kalau kita mengangkatkan A kuadrat pangkat 3, ya. Berarti ini A pangkat 2 kali 3, A pangkat 6. Ini juga sama, maka ini jadi 2 pangkat 3 nya 8, E pangkat ini dikalikan jadi min 3 per 2 pi J, ya, kalikan 3 dikalikan 3 E pangkat pi per 4J, maka ini menjadi 8 kali 3 24, E nya menjadi min 3 per 2 ditambah pi per 4 tambah 1/4, maka ini menjadi min 6 ditambah 1 per 4 atau jadi min 5 per 4 pi J. Nah, yang di sini ini nggak ada pi-nya, ini tapi ini dalam bentuk radian, maka ini jadi E pangkat 3 kali plus 2. Kalau dibagi ini ada kali, berarti ditambah dulu, ini jadi 1 plus 1 ditambah min 4 jadi min 3J. Ya, karena ini dibagi berarti pangkatnya dikurangi, jadi E pangkat 3 plus 2J dikurangi 1 min 3J, berarti ini jadi E pangkat 3 dikurangi 1, 2 dikurangi min 3 jadi plus 5J. Nah, ini nggak ada pi-nya, gimana menghitungnya? Nah, kita bisa menghitung pangkatnya ditambah, ini jadi kali E pangkat 2 kali E pangkat 5J, berarti ini R-nya. Yang ini θ-nya, sudutnya atau argumennya. Maka ini jadi E pangkat 2, ini kalau kita ubah jadi cos 2 plus J sin 2. Nah, di sini ada cos 2 plus J sin 2. Nah, di sini 2 di sini adalah 2 radian. Jadi 2 radian. Jadi dalam menghitung pakai kalkulator hati-hati, ini adalah 2 radian. Nah, ini jadi nanti di kalkulator kita bisa menghitung E kuadrat kali cos 2, ini berapa hasilnya, ini juga demikian berapa hasilnya. Coba kita cek pakai kalkulator.
Nanti Anda juga coba di rumah, benar nggak perhitungannya, jadi dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya 2,096 sama 6,7188 J. Nah, itu kalau kita itu menggunakan kalkulator, ini dalam bentuk A plus BJ. Jadi ini A-nya ya, ini B-nya. Nah, ini contoh perhitungan yang angkanya bukan dalam bentuk pi, karena pangkat ini nanti tidak selalu dalam bentuk pi, tapi bisa dalam bentuk radian bilangan real di sini ya. Jadi bisa sembarang, bisa pecahan, bisa bulat, bisa positif, bisa negatif. Nah, berikutnya sekarang contoh bentuk akar. Nah, kalau kita mau menghitung akar E pangkat 4 min J, maka ini kan sebenarnya ya, akar E pangkat 4 min J itu sama dengan akar E pangkat 4 kali akar E pangkat min J. Nah, ini jadi E kuadrat. Nah, yang ini jadi akar E pangkat min J. Nah, jadi di sini sama atau hampir sama dengan yang di dalam bilangan kompleks. Jadi di sini argumennya, titanya di sini adalah min 1. Min 1-nya adalah min 1 radian. Nah, sehingga akarnya ini menjadi, yang tadi sudah kita hitung R-nya, maka ini menjadi E pangkat 2, yang ini sama dengan E pangkat min 1 plus K kali 2pi. Ini kan sebenarnya pangkat setengah kan ya. E pangkat 2, E pangkat min J pangkat setengah ya. Jadi N-nya di sini 2 ya. Maka ini jadi per 2 J. Nah, kalau di dalam bentuk polar kan kita mengubahnya nanti tadi sebelumnya kan kita mengubahnya, kalau cos theta kita ubah dulu, ini menjadi cos theta plus K kali 360 per N kan gitu ya. Ini kalau pangkat 1/N. Nah, kalau di sini karena dalam bentuk radian, maka di sini bukan 360 tapi 2pi ya. Jadi karena di sini setengah, N-nya 2, berarti di sini per 2 ya. Nah, karena K-nya 2 berarti N-nya 2 berarti K-nya mulai 0 sampai 1. Jadi ada 2 akar. Jadi kalau K-nya 0, maka kita peroleh Z1 itu jadi E pangkat 2 kali E pangkat min setengah J ya. Nah, ya ini sama dengan E pangkat 2 cos min setengah plus J sin min setengah. Nah, ini nanti dihitung dengan kalkulator ya. Kemudian kalau K-nya 1, ini jadi E pangkat 2, E pangkat ini ganti 1 ya. Berarti kan jadi min 1 plus 2pi per 2 J ya. Atau ini sama dengan E pangkat 2 cos ini min setengah plus ya, min setengah plus pi ya. Jadi titanya yang ini ditambah J sin min setengah plus pi. Ini juga kita hitung menggunakan kalkulator. Nah, ini tadi sudah kita hitung, hasilnya menjadi 6,4845. Nah, yang ini minus 3,5425. Yang di sini minus 6,4845 plus 3,5425 J. Jadi hasilnya ini. Jadi yang ini positif, ini negatif, yang negatif ini positif.
Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalau kita lihat min setengah itu min setengah radian itu berada di kuadran keempat, sehingga cosnya positif, sinnya negatif. Kalau min setengah ditambah pi, nah ini berarti min setengah tambah 3 koma. 3 koma itu dikurangi setengah ya, sudah 2 radian lebih, 2,5 lebih, maka itu berada di sekitar di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua cosnya negatif, sedangkan sinnya positif. Nah, ini contoh kalau kita menghitung dalam bentuk eksponen ya, akar dalam bentuk eksponen. Nah, selanjutnya saya akan beri contoh operasi pada bentuk eksponen pada logaritma. Jadi misalkan berapakah ln atau len dari 1 plus j misalkan. ln itu sebenarnya singkatan dari logaritma natural atau logaritma Navier. Ya, jadi disingkat dengan ln. Di mana ln e itu sebenarnya sama dengan e log e. Jadi logaritma yang bilangan pokoknya itu e. Ya, jadi di sini logaritma yang bilangan pokoknya e itu disingkat dengan ln. Jadi kalau kita mau menghitung ln 1 plus j, ini kita ubah dulu dalam bentuk eksponen. Ya, jadi kalau kita cari r-nya di sini, r-nya jadi akar, ini a-nya 1, b-nya 1, berarti 1 tambah 1 berarti sama dengan akar 2, sedangkan tangan theta itu 1 per 1, itu sudutnya pi per 4 atau 45 derajat ya. Berarti kalau kita hitung ln 1 plus j itu sama dengan ln akar 2 e pangkat pi per 4j. Nah, pada logaritma itu kalau ada kali itu sama dengan kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi ln akar 2 ditambah ln e pangkat pi per 4j. Atau ini sama dengan di pangkat setengahan. Jadi kalau ada log a pangkat b itu sama dengan b kali log a. Nah, jadi maka ini sama dengan setengah ln 2 plus pi per 4 j kali ln e. Nah, ln e ini tadi kalau e-nya saya ganti e, itu kan jadi e log e, itu sama dengan 1, maka ini hasilnya 1, sehingga hasilnya menjadi setengah ln 2 plus pi per 4j ya hasilnya. Jadi yang ini a, yang ini b-nya. Jadi kita bisa hitung pakai kalkulator ln 2 kali setengah ya, di kalkulator sudah bisa dihitung. Kemudian pi per 4 juga bisa. Jadi ini hasilnya dalam bentuk a plus bj dengan a dan b-nya bilangan real. Nah, selanjutnya saya beri contoh sekarang pangkat, tapi kalau pangkatnya imajiner atau tidak real atau bilangan kompleks, pangkat bilangan kompleks. Jadi misalkan kita menghitung berapakah akar min 1 pangkat akar min 1, atau di sini j pangkat j ya. Nah, kalau dalam bentuk polar atau dalam bentuk kartesius kita nggak bisa menghitung dalam bentuk ini. Nah, jadi misalkan 1 plus j pangkat j. Nah, saya mau ini. Nah, kalau ini saya anggap, saya misalkan sama dengan z, maka kalau saya cari logaritmanya ln z sama dengan ln 1 plus j pangkat j. Nah, pangkat jadi kali j ln 1 plus j. Tadi ln 1 plus j kita sudah menghitung, itu tadi kita ubah jadi r-nya tadi akar 2, sedangkan theta-nya tadi pi per 4 ya, di soal nomor 5 tadi.
Ya, jadi ini sama dengan ln akar 2 E pangkat pi per 4J. Ya. Maka ini sama dengan J yang tadi sama dengan ln akar 2, saya tulis kembali E pangkat pi per 4J. Maka ini menjadi J setengah ln 2 plus pi per 4J ln E tadi sama dengan 1. Nah, ini kalau saya kalikan J, artinya yang ini J dikalikan J min 1, yang ini hasilnya sama dengan min pi per 4 plus setengah J ln 2. Nah, nulisnya kenapa tidak ditulis dengan setengah ln 2J, supaya ini nggak keliru ln 2J, karena yang dikalikan J ini adalah semuanya, maka nulisnya setengah J ln 2. Nah, ini adalah ln Z. Nah, sehingga kalau kita tulis berapakah Z-nya, jadi kalau kita punya ln Z sama dengan Y, berarti kan Z-nya sama dengan E pangkat Y. Maka ini sama dengan, ya, Z-nya sama dengan E pangkat min pi per 4 plus setengah J ln 2. Nah, ini nanti bisa kita ubah dalam bentuk A plus BJ. Nanti ini sama dengan E pangkat min pi per 4 E pangkat setengah J ln 2. Kalau dengan kalkulator nanti jadi E pangkat min pi per 4 cos setengah ln 2. Ini J-nya dikeluarkan, ya. Ini tetanya plus J sin setengah ln 2. Nah, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan kalkulator, ya. Jadi dalam perhitungan di sini kalau secara manual memang sulit, kita harus ada alat bantu yaitu kalkulator untuk menghitung E pangkat min pi per 4 dan cos setengah ln 2 atau sin setengah ln 2. Nah, ini contoh perhitungan eksponen atau pangkat yang pangkatnya itu adalah bilangan kompleks, ya. Ya, jadi pangkatnya di sini bukan bilangan real biasa, tapi bilangan kompleks di sini. Ya, jadi pangkat J, mengucap plus J dan sebagainya. Ya. Dan yang demikian juga kita juga bisa menghitung logaritma di sini. Jadi logaritmanya tidak harus ln, bisa juga log biasa, ya. Dan misalkan log 1 plus 2J misalkan. Nah, kita tahu tadi log itu sebenarnya sama dengan kalau kita punya log A, itu kalau kita jadikan ln itu nanti jadi berapa ini jadi ln A per ln log itu bilangan pokoknya di sini berarti 10, ya. Karena kita tahu bahwa kalau A log B itu sama dengan P log B dibagi P log A, dengan P itu bilangan pokok yang lain selain A. Jadi kita bisa ganti selain A nih bilangan pokoknya. Berarti kalau ini asalnya 10, bilangan pokoknya kita ganti dengan ln ini artinya bilangan pokoknya jadi E, ini juga E, ya. Berarti ini sama dengan ln A per A yang di sini 10, berarti ln 10. Jadi kita bisa ubah, walaupun logaritmanya nanti di sini soalnya bukan ln tapi log biasa dengan bilangan pokok yang lain, ya. Jadi bisa bilangan pokok sembarang. Berikutnya saya akan tambah sedikit rumus Euler. Ini rumus Euler, rumus yang sebelumnya sudah kita kenal, yaitu E pangkat EJ sama dengan cos X plus J sin X. Ini biasa dikenal dengan nama rumus Euler. Nah, kalau ini negatif, E pangkat min XJ, maka ini jadi cos min X. Kita tahu bahwa cos min X itu nanti sama dengan cos X, maka ini sama dengan cos X. Tetapi kalau sin min X itu sama dengan min sin X, sehingga ini jadi min J sin X. Nah, kalau ini kita jumlahkan, ya, kalau kita jumlahkan, maka kita peroleh
E pangkat XJ ditambah E pangkat min XJ sama dengan ini cos tambah cos jadi 2 cos X. Ini J sin X ditambah min J sin X 0. Sehingga hasilnya menjadi cos X sama dengan E pangkat XJ plus E pangkat min XJ per 2. Ya. Selanjutnya kalau ini tadi kita kurangi, ya, jadi kalau kita kurangi, jadi E pangkat XJ dikurangi E pangkat min XJ, ya, yang ini dikurangi ini, cos dikurangi cos 0, ini J sin X dikurangi min J sin X, min menjadi plus, jadi ini sama dengan 2J sin X, sehingga kita peroleh sin X sama dengan E pangkat XJ min E pangkat min XJ per 2J. Sehingga sini kita peroleh dua rumus untuk definisi cosinus dan sinus, ya. Jadi yang sebelumnya kita menghitung cos atau sin itu menggunakan segitiga definisinya, jadi pakai sisi depan sudut, dipakai sisi miring dan sebagainya. Nah, di sini definisinya berubah, ya. Jadi di sini cos X-nya menjadi E pangkat XJ plus E pangkat min XJ per 2. Nah, di sini kita tahu bahwa E pangkat XJ ini adalah bilangan kompleks. Artinya apa? Berarti di sini nilai cos, nilai sin ini berbentuk kompleks. Jadi bisa real murni, bisa imajiner murni. Jika di sini nilai cos atau sin nanti nggak ada batasan min 1 sampai 1 lagi. Nilai cos sama sin nanti bisa lebih dari 1 atau mungkin kurang dari min 1, ya. Ya, saya ambil contoh. Misalkan diketahui cos Z sama dengan 2. Berapakah nilai Z? Ya, cos Z sama dengan 2. Nah, kan sebelumnya nilai cos maksimum 1. Di sini kok ada cos nilainya 2. Nah, tentunya nilai Z ini nilainya adalah kompleks atau imajiner, ya. Jadi di sini kalau kita gunakan rumus Euler tadi, cos X itu sama dengan E pangkat XJ plus E pangkat min XJ per 2 sama dengan 2. Kalau misalkan E pangkat XJ ini saya misalkan dengan P, maka ini kita ganti P ditambah P pangkat min 1 sama dengan ini 2 saya kalikan 2, 4. Nah, ini kalau saya kalikan dengan P semua ini jadi P kuadrat, ini plus 1 sama dengan 4P, atau P kuadrat min 4P plus 1 sama dengan 0, atau ini jadi P min 2 kuadrat plus 1 sama dengan 2 kuadratnya 4, ya. Nah, sehingga sini kita peroleh P min 2 kuadrat sama dengan 3. Berarti P min 2 sama dengan plus minus akar 3. Berarti P nya 2 plus minus akar 3. Sehingga sini kita peroleh 2 nilai P, yaitu 2 plus akar 3 atau 2 min akar 3. Nah, P nya tadi kita kembalikan ke dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu E pangkat XJ sama dengan 2 plus akar 3. Berarti XJ itu sama dengan ln 2 plus akar 3. Dari sini kita bisa menghitung pakai kalkulator berapa nilainya. Jadi X nya sama dengan ln 2 plus akar 3 dibagi dengan J. Kalau kita kalikan J per J, maka ini menjadi J kalikan J min 1, jadi min J ln 2 plus akar 3. Sedangkan yang kedua hanya beda tanda, yang ini negatif, berarti ini yang X1, yang X2 nya itu menjadi min J ln 2 min akar 3. Nah, itu nilai dari kosinus yang sama dengan 2.